Eric Wise, mungkin salah satu orang paling terkenal bukan hanya di masanya, tetapi sepanjang sejarah. Jika nama ini asing bagimu, mungkin kamu kenal nama panggungnya, Harry Houdini. Dia terinspirasi oleh dua pesulap yang dia kagumi dan memadukan nama mereka menjadi namanya. Tapi Houdini lebih dari sekedar pesulap, dan salah satu prestasinya yang paling menonjol adalah karir aktingnya. Dia bahkan membintangi salah satu film seri pertama yang bertajuk The Master Mystery atau Misteri Sang Master yang terdiri dari 15 seri. Tantangan yang sekarang ini sangat populer juga temuan Houdini. Kembali ke tahun 1904, dia menerima tantangan dari Daily Mirror, sebuah surat kabar di London. Houdini harus bisa melepaskan diri dari borgol khusus. Seorang tukang kunci ternama menghabiskan waktu 5 tahun untuk membuatnya. Lebih dari 4.000 orang dan 100 wartawan datang untuk menyaksikan tantangan yang sangat sensasional ini. 1 abad sebelum Instagram ditemukan. Butuh beberapa waktu bagi Houdini memahami cara kerja borgol tersebut. Houdini meminta perwakilan surat kabar untuk membuka borgolnya sebentar hanya untuk melepas mantelnya, tetapi mereka menolak memberi bantuan kepada Houdini. Lalu, Houdini mengambil pisau lipat dan memotong mantel guna melepasnya. 56 menit berlalu, asisten Houdini, Bess, naik ke atas panggung dan menciumnya. Penonton menduga bahwa Bess menyembunyikan sesuatu di mulutnya untuk membantu Houdini melepaskan diri karena tepat setelah Bess turun panggung, Houdini berjalan menuju layar kecil untuk menyembunyikan triknya. 1 jam 10 menit setelah tantangan dimulai, Harry Houdini berjalan menuju khalayak ramai yang bersorak-sorai dengan tangan tanpa borgol. Dia menangis di akhir penampilannya dan kemudian mengaku bahwa itu adalah upaya melepaskan diri paling sulit yang pernah dia lakukan. Tak seorang pun tahu bagaimana persisnya dia melakukannya. Sebagian orang percaya bahwa Bess meminta kunci dari perwakilan surat kabar dan menyelipkannya ke dalam gelas air yang diminum Houdini. Tetapi menurut rumor yang beredar, panjang kunci itu hampir 15 cm, sehingga tidak mungkin muat di mulut Bess, apalagi menyelipkannya ke dalam gelas air. Bess lebih dari sekadar asisten bagi Harry. Dia adalah istrinya. Mereka jatuh cinta pada pandangan pertama dan menikah sekitar seminggu kemudian. Setelah bersama selama 32 tahun, mereka tidak pernah berhenti saling mengirimkan surat cinta. Mereka menikah 3 kali untuk membuktikan cinta mereka. Bess terus mengatakan kalau dia adalah wanita yang paling sering dinikahi yang dia kenal. Cinta mereka adalah keajaiban terpenting yang mereka miliki. Houdini adalah raja meloloskan diri. Dia bukan hanya bisa melepaskan hampir semua borgol, tapi juga bisa lenyap dari tangki air yang diletakkan secara terbalik dan dikunci dengan aman. Dia bahkan tidak merusak kuncinya sedikit pun. Pertunjukan ini disebut Houdini terbalik. Dia bukan hanya tenggelam di dalam air, tapi juga benar-benar tidak dapat bergerak dalam perangkat air tersebut. Langkah pertama dalam pertunjukan ini adalah mengunci kaki Houdini dalam pasungan. Lalu dia digantung secara terbalik. Seluruh konstruksinya mempunyai 2 lubang untuk kedua kakinya dan berfungsi sebagai bagian atas tangki kaca. Langkah terakhir adalah memasukkannya ke dalam tangki dan menguncinya. Tangki yang digunakan Houdini untuk pertunjukan ini dipesan secara khusus seharga $10.000, hampir 150 juta rupiah, dan dipatenkan. Dimensinya cukup besar dengan lebar hampir 70 cm dan tinggi 1,5 meter. Kacanya yang keras tebalnya 1,5 cm. Houdini tidak pernah bepergian untuk pertunjukannya dengan 1 tangki saja. Dia selalu membawa 1 tangki cadangan untuk berjaga-jaga. Di awal pertunjukan, Houdini selalu mengizinkan penonton untuk memilih di mana tangki akan diletakkan. Dia melakukan ini untuk meyakinkan bahwa tidak ada pintu jebakan. Selain itu, selalu ada seorang asisten dengan kapak siap memukul kaca dan mengeluarkan Houdini jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi, dia tidak pernah memerlukan bantuan ini. Biasanya dia butuh waktu 2 menit untuk muncul dari balik tirai. Seluruh sistem kunci di atas tangki tetap tidak tersentuh. Cerita bahwa Houdini tenggelam dalam tangki tidaklah benar. Dia menguasai semua pertunjukan sulapnya dengan sempurna dan hampir tidak pernah terluka. Satu-satunya kecelakaan yang dia alami dalam pertunjukannya terjadi tahun 1926 ketika pergelangan kakinya retak karena salah satu kabel yang mengendur. Ditambah, sebelum pertunjukan, penonton manapun boleh memeriksa tangki dan jika mereka bisa membuktikan bahwa orang bisa bernapas di dalam tangki tersebut,
Houdini akan memberinya $1.000 atau hampir 15 juta rupiah. Itu bukan satu-satunya kesempatan di mana Houdini menawarkan uang untuk membongkar sesuatu. Selain pesulap, dia juga pembasmi mitos supernatural yang profesional. Dia menawarkan hadiah sebesar $10.000 atau hampir 150 juta rupiah bagi siapa saja yang bisa membuktikan secara ilmiah fenomena fisik yang belum bisa dijelaskan sebelumnya. Tetapi dia tidak pernah harus mengeluarkan uangnya. Houdini juga terkenal sering membuka kedok banyak guru spiritual yang sangat populer di masa itu. Dia mengklaim di depan umum bahwa semua eksperimen spiritual adalah penipuan, tapi dia sendiri masih mempraktikkan penipuan semacam ini. Dia melakukannya bersama istri tercintanya Bess yang terus melakukan pemanggilan arwah bahkan setelah pesulap besar itu meninggal. Terakhir kali dia melakukannya adalah pada 31 Oktober 1936. Pemanggilan arwah ini dilakukan di atas atap agar posisinya sedekat mungkin dengan langit. Lebih dari 300 orang diundang dalam acara tersebut, tapi sepertinya arwah Houdini tidak mau bertemu mereka. Di akhir ritual, Bess berkata dia putus asa dan ini adalah upaya terakhir untuk menghubungi arwah Houdini. Houdini adalah orang yang sulit dipahami dan tidak mau dinomorduakan. Karenanya, hadirlah sebuah pertunjukan lain sebagai buah dari persaingan antara dia dan adiknya Hardin. Hardin punya pertunjukan sulapnya sendiri, dan dua bersaudara ini melakukan pertunjukan melepaskan diri dari jaket pengekang. Suatu ketika, penonton meminta Hardin melakukan pertunjukan ini tanpa layar penutup. Dia berhasil dan mendapat sambutan meriah. Houdini tertantang melakukan sesuatu yang lebih daripada yang dilakukan adiknya. Agar lebih menantang, tantangan ini diperbarui menjadi meloloskan diri dari jaket pengekang dalam keadaan digantung. Ide dari pertunjukan ini adalah membuat ruang di dalam jaket. Tangan harus disilangkan di depan dada, tangan kanan di atas karena lebih kuat. Sebelum pengekang jaket dikencangkan, Houdini akan mengambil napas dalam-dalam dan membusungkan dada sebesar mungkin. Ketika jaket akhirnya dipasang, Houdini jadi punya ruang tambahan yang cukup. Dia digantung terbalik yang sebenarnya sangat menguntungkan, gravitasi menariknya ke bawah. Lengan kanannya akan mendorong siku kiri menjauhi badan yang memungkinkannya menarik lengan yang lebih kuat ke atas kepala. Begitu kedua tangannya bebas, keluar dari jaket pengekang tinggal selangkah lagi. Houdini dapat melepaskan borgol dengan gigi-giginya. Dia sangat menguasai trik ini sehingga hanya butuh waktu sekitar 3 menit untuk melepaskan diri. Padahal dulu dia membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Houdini sama sekali tidak takut gravitasi. Mengingat obsesinya jadi yang nomor 1, menjadi pilot bukan sesuatu yang mengejutkan dari Houdini. Dia bahkan punya pesawat bersayap ganda berkekuatan 60 tenaga kuda. Kekuatan ini hanya 5 kali lebih kecil dibanding pesawat Dodge Challenger masa kini. Pada 1909, harga jet pribadinya ini luar biasa mahal, yaitu $5.000 atau sekarang sekitar $142.000 atau 2,1 miliar rupiah lebih. Secara resmi, Houdini adalah orang pertama yang pernah terbang di Australia. Tetapi meski dia adalah pesulap berbakat, dia pernah beberapa kali nyaris mengalami kecelakaan. Meskipun meloloskan diri adalah keahlian Houdini, mungkin pertunjukannya yang paling misterius adalah menghilangkan gajah. Dia tahu cara menyembunyikan apapun, berapapun ukurannya. Gajah Jenny, bintang acara tersebut, diangkut dengan kabinet besar yang menyerupai mobil sirkus. Lalu mobil itu ditutup dan penonton dapat melihat bagian depannya. 1, 2, 3, baik pintu depan maupun belakang dibuka, tapi tidak ada gajah di dalamnya. Rahasia trik ini tetap menjadi misteri. Hanya ada satu foto Houdini dengan gajah Jenny dan sama sekali tidak ada foto Houdini dengan kabinet dan mesin-mesin yang dia gunakan untuk melakukan trik ini. Dan sekarang giliranku yang menghilang.